Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Dwi Gustiono, NIM 62114110007. Di sini saya akan menjelaskan terutama gambar dari jaringan darah. Ini jaringan darah. Yang pudar ini sel darah merah. Pudar merah ini, dan yang satunya ini adalah sel darah putih. Satunya ini adalah keping darah. Dan pada bagian ini namanya pembuluh darah. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari jaringan darah itu apa. Jaringan darah itu adalah gabungan dari cairan sel-sel partikel yang menyerupai sel yang mengalir dalam arteri kapiler dan vena. Darah adalah cairan yang berfungsi sebagai transportasi itu untuk mengangkut oksigen juga bisa, dan jaringan darah ini terletak pada paru-paru, jantung, hati, ginjal, sumsum tulang belakang. Fungsinya itu ada banyak sebetulnya, yaitu mengangkut O2, mengangkut CO2, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa metabolisme, mengatur suhu tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa, menjaga tubuh dari infeksi kuman. Sel darah merah disebut sebagai eritrosit. Dari bahasa Yunani yaitu eritros berarti merah, dan kitos yang berarti sel. Sel darah merah adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam manusia bertulang belakang. Eritrosit atau sel darah merah ini terdiri dari hemoglobin tidak bernukleus dengan eosin berwarna pink, besarnya uniform kira-kira 7,6, dan dapat digunakan sebagai ukuran terhadap besar jenis sel. Sel darah putih yang ini juga bisa, atau yang besar. Sel darah putih adalah salah satu jenis darah yang bertanggung jawab terhadap sistem imun tubuh dan berfungsi untuk memusnahkan benda-benda yang dianggap asing dan berbahaya seperti bakteri ataupun virus. Sel darah putih tidak berwarna, tidak memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler. Ya, pada sel darah putih ini ada 5 jenis, yaitu basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit. Sekarang yang terakhir adalah trombosit keping darah atau keping darah. Ini adalah fragmen sel yang tersirkulasi dalam darah yang terlibat dalam mekanisme hemostatis tingkat sel yang menimbulkan pembekuan darah. Secara histologis, pada trombosit dapat pada bagian tengah berbutir halus. Ya, ini berbutir halus, dan bagian tepi dengan zona hialin yang mengandung mitokondria. Tepinya ini, dan retikulum endoplasma yang menjaga trombosit agar tidak pecah. Oke, sekian dari saya materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.